2 hari menghilang tanpa kabar, aku hanya bisa menelepon, berharap istriku baik-baik saja. Namun, yang kudengar adalah pengakuan keji dari pria lain. Aku bersumpah untuk mencari mereka, membongkar kebohongan ini. Tapi, ketika akhirnya mereka kutemukan dalam berita, hangus terbakar. Mengapa perasaanku justru bingung antara sedih dan senang? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar. Dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Tawa Karina. Dulu adalah melodi wajib yang mengisi ruang tamu kami setiap sore. Kini meredup hingga menjadi sunyi. Sebenarnya, tidak ada pertengkaran besar yang mendahului, hanya serangkaian perubahan kecil yang jika diibaratkan seperti retakan halus pada kaca yang baru disadari ketika kaca itu hampir pecah. Aku, Rio, adalah tipe suami yang cenderung abai terhadap drama. Aku percaya pada apa yang kulihat, dan selama cincin pernikahan masih melingkar di jari Karina, kurasa semuanya baik-baik saja. Namun, sejak 3 bulan terakhir, kebaikan itu mulai terasa palsu. Karina mulai betah di luar. Alasannya selalu sama, seolah-olah ia membaca dari naskah yang sama setiap kali aku bertanya kumpul dengan teman-teman. Ada acara mendadak. Dulu, kumpul teman berarti 1 atau 2 jam di kafe terdekat, dan ia akan mengirimiku pesan, bahkan foto iseng sebagai bukti. Sekarang, kumpul teman berarti menghilang hingga larut. Terkadang menjelang subuh, dengan alasan baterai habis, atau yang paling sering, aku sibuk bicara, tidak sempat lihat ponsel. Kata-kata itu diucapkan dengan nada datar, tanpa sedikit pun rasa bersalah yang bisa kulihat. Dan hal itu justru semakin membuatku merasa ada yang tidak beres. Malam itu, jam dinding menunjukkan jam 1:30. Lampu ruang tamu masih menyala remang-remang. Aku duduk di sofa yang sama tempat kami biasa menghabiskan malam, mencoba fokus pada serial di televisi. Tetapi mataku terus melirik ke pintu depan. Karina seharusnya pulang sejak 3 jam yang lalu. Aku mencoba menghubunginya, hanya untuk mendengar operator yang menjawab bahwa nomornya tidak aktif. Jantungku mulai berdebar kencang, bukan karena marah, tetapi karena percampuran rasa malu dan khawatir yang tidak nyaman. Malu karena harus menunggu seperti remaja yang menunggu pacarnya pulang. Khawatir karena ini adalah malam kedua minggu ini ia melakukan hal ini. Ketika pintu terbuka, jam sudah menunjukkan jam 2:15 dini hari. Karina masuk dengan langkah yang agak tergesa-gesa. Ia tampak kelelahan. Tetapi ada sesuatu yang lain, sejenis ketegasan dingin yang tidak pernah kumiliki. "Dari mana?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih pelan dari yang kuharapkan, hampir berbisik. Karina menoleh, tatapannya cepat, tanpa ada kontak mata yang berarti. "Sudah kubilang kumpul teman. Kenapa belum tidur? Ponselmu mati." Aku khawatir. Aku bangkit, mendekatinya. Ada aroma asing yang melekat padanya. Bukan parfumnya yang biasa. Aromanya seperti campuran tembakau lembut dan kelon maskulin yang kuat, yang segera ia coba tutupi dengan buru-buru, melepas jaketnya. "Oh, chargernya ketinggalan." "Jangan berlebihan, Rio. Aku bukan anak kecil." Karina berjalan melewatinya, menuju kamar mandi Siololala. Aku hanyalah perabot yang menghalangi jalan. "Berlebihan?" Aku mengulang kata itu. Rasa sakit mulai memanas di dadaku. "Aku suamimu, Karina. 2 malam dalam 1 minggu kau pulang hampir subuh tanpa kabar. Bagaimana aku tidak khawatir?" Karina keluar dari kamar mandi. Kini ia sudah mengganti ekspresi dinginnya menjadi ekspresi lelah yang dipaksakan. Bahuku dengan cepat, sentuhan yang terasa lebih seperti penolakan daripada kasih sayang. "Aku minta maaf. Aku tahu aku ceroboh. Tapi pekerjaan akhir-akhir ini sangat menekan. Dan aku hanya butuh sedikit waktu untuk diriku sendiri. Bersantai dengan teman. Jangan membuat ini menjadi drama besar." "Ya, aku lelah sekali." Kata-kata itu berhasil meredam amarahku. Aku selalu mudah luluh pada alasan kelelahan dan tekanan kerja. Meskipun ia bekerja di bidang yang tidak menuntut lembur malam hari, aku hanya mengangguk, membiarkannya berjalan ke kamar tidur. Namun, di keheningan kamar, setelah Karina terlelap dengan cepat, aku tidak bisa tidur. Aku menatap punggungnya yang memunggungi diriku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa sangat sendirian di sampingnya. Aku mulai menyusun potanggen-potanggen kecil dalam pikiran. Perubahan parfum, ponsel yang selalu mati, alasan yang selalu terburu-buru. Aku mencoba melawan suara kecil yang berbisik di benakku bahwa ia sedang berselingkuh. Itu terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Aku meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah masa transisi, fase di mana ia hanya butuh ruang. Aku harus lebih sabar. Aku harus lebih percaya. Aku harus melupakan aroma asing itu. Tapi semakin aku mencoba,
semakin sulit aku bernapas. Keheningan di antara kami bukan lagi kenyamanan, melainkan sebuah ruang hampa yang siap menelan sisa-sisa pernikahan kami. Aku hanya bisa memeluk bantal, berharap pagi akan membawa kembali istriku yang dulu ku kenal. Keputusan untuk bersabar di babak pertama hanya bertahan beberapa hari. Rasa sabar itu perlahan tergerus oleh sikap Karina yang semakin menjadi mulai protektif terhadap ponselnya, tidak lagi meninggalkannya sembarangan di meja ruang makan. Ponsel itu kini menempel padanya seperti perpanjangan tubuh. Bahkan ketika ia hanya pergi sebentar ke dapur, jika ada notifikasi masuk, ia akan segera meraihnya, membalikkan layar, dan menggeser layar kunci dengan kecepatan yang mencurigakan. Aku sering melihatnya tersenyum sendiri saat mengetik balasan, tetapi senyuman itu akan langsung menghilang begitu ia menyadari aku melihatnya. "Siapa?" tanyaku suatu sore, saat ia cekikikan menatap layar ponselnya. Ia mengangkat bahu tanpa menoleh. "Grup kantor." "Lucu, aku tahu itu bohong." Senyuman itu terlalu tulus, terlalu pribadi untuk lelucon kantor yang kering. Aku merasa seperti penyelidik di rumah sendiri, mencatat setiap detail kecil yang tidak konsisten. Puncak kecurigaanku terjadi pada Jumat malam. Karina bilang dia ada acara perpisahan dengan rekan kerja yang pindah. Ia berjanji akan pulang sebelum tengah malam, pukul 00,3, ia belum pulang. Pukul 01,0, ia mengirim pesan singkat. "Pulang agak telat, macet," hanya itu. Tidak ada lagi permintaan maaf atau penjelasan. Aku memutuskan untuk tidak tidur, menunggu di sofa yang sama. Aku membiarkan amarahku mematangkan kesimpulan yang selama ini kuela-elakan. Sekitar jam 2:30, ia pulang. Kali ini, ia lebih tenang, tetapi juga lebih tergesa-gesa. Ia langsung menuju kamar mandi, dan karena pintu kamar mandi tidak tertutup rapat, aku bisa mendengar ia mandi terburu-buru, seolah ingin membersihkan sesuatu yang lebih dari sekadar debu. Ketika ia keluar, aku berdiri di pintu kamar. "Kau mandi 2 kali hari ini," kataku tanpa ekspresi. Karina mengerutkan kening. "Lelah, Rio, keringatan. Kenapa kau harus menghitung berapa kali aku mandi?" "Aku tidak menghitung." Aku mencium sesuatu yang tidak biasa. "Apa maksudmu?" Nada sedikit meninggi. "Parfum. Bau kelon yang bukan milikku. Aku menciumnya saat kau pulang larut malam kemarin, dan aku menciumnya lagi hari ini." "Jangan menganggapku bodoh, Karina." Suaraku bergetar, tetapi aku berhasil menahan air mata yang mulai menusuk mataku. Karina Tehjia. Ia tidak membantah bau itu, melainkan mengalihkan fokus pada seranganku. "Kau menggeledahku, kau mencium-ciumku seperti anjing pelacak. Kau sudah gila, Rio. Kau merusak kepercayaan kita dengan kecurigaanmu yang paranoid." "Aku paranoid?" Aku getir. "Aku hanya butuh penjelasan yang jujur. Aku tidak meminta apa-apa selain kejujuran. 2 hari kau hilang tanpa kabar, ponsel mati, dan kau pulang dengan aroma pria lain. Apa yang harus kupikirkan?" Karina menatapku dengan tatapan kosong, seolah ia sedang menimbang-nimbang jawaban mana yang paling mudah diterima. Dan ia memilih serangan balik. "Baik, kau ingin kejujuran?" Aku jenuh. Aku merasa tercekik di rumah ini. Aku merasa seperti aku harus meminta izin untuk bernapas. "Kau tidak pernah berubah, Rio. Kau sama saja sibuk dengan dirimu sendiri." Ruang. Aku butuh hidup. Jika kau terus-terusan mengganggu privasiku seperti ini, aku akan pergi. Kau harus memberiku ruang, atau kita selesai. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pengakuan perselingkuhan. Ia tidak hanya menolak tuduhanku, tetapi ia juga membalikkan kesalahan padaku. Ia membuatku merasa bahwa kecurigaanlah yang menjadi penyakit, bukan tindakannya. Aku terdiam, speechless oleh ultimatumnya, kehilangan diriku sendiri, dan didorong ke sudut oleh gertakannya. Aku hanya ingin tahu di mana posisimu," ujarku. Suaraku kembali menjadi bisikan tak berdaya. "Kalau begitu, berhentilah bertanya, dan berikan aku kepercayaan," balasnya dingin. Kemudian ia berbalik dan masuk ke kamar, menguncinya di belakangnya. Aku berdiri di luar pintu, kepalaku berdenyut. Aku tidak berani mendobrak. Aku tidak berani memaksa. Aku merasa seperti seorang pengemis di pernikahanku sendiri. Aku memutuskan untuk tidur di sofa malam itu, mendengarkan keheningan yang memisahkan kami. Aku membiarkan rasa frustrasi bercampur. Sakit hati itu mengendap, tetapi aku tahu, jauh di lubuk hatiku, ia telah memberiku izin untuk curiga. Ia telah memberiku alasan untuk mencari bukti nyata. Karena kepercayaan itu, ia sendiri yang telah meretakkannya hingga menjadi serpihan aku. Tidur dengan tekad baru yang menyakitkan. Aku harus tahu kebenarannya, tidak peduli seberapa buruk itu. Ultimatum Karina di bab 2 berhasil. Aku mundur. Aku mencoba untuk menjadi suami yang tidak mengganggu, memberinya ruang yang ia tuntut. Aku tidak bertanya lagi kemana ia pergi, tetapi aku tidak berhenti memperhatikan. Aku mengamati
Mana? Ia meletakkan ponselnya. Aku memperhatikan waktu kepergian dan kepulangannya, dan aku mencatat ketidakhadirannya secara mental. Dinding kebekuan di antara kami semakin tebal. Kami makan dalam diam, menonton televisi tanpa berbagi komentar, dan tidur di ranjang yang sama, tetapi terasa seperti dua pulau yang sangat berjauhan. Aku hidup dalam ketakutan, menunggu bom waktu berikutnya meledak. Namun ironisnya, ia justru meledakkan bom itu dengan pesan singkat yang bahkan tidak memiliki nada permintaan maaf. Pesan itu datang pada hari Kamis sore, saat aku sedang menyelesaikan rapat online di rumah Karina. Aku keluar kota, ada urusan mendadak sama teman-teman kantor. 2 hari, jangan tungguin, 2 hari. Bisikku pada diriku sendiri. Ini bukan lagi kumpul-kumpul, ini adalah pelarian. Alasan itu terasa semakin lemah dan semakin tidak sopan. Tidak ada detail, tidak ada nama teman, tidak ada kota tujuan. Hanya sebuah pernyataan yang menuntut kepatuhan. Aku mencoba membalas. Rio, kemana? Siapa saja? Aku harus tahu. 5 menit berlalu, tidak ada balasan. Aku meneleponnya, dan seperti dugaanku, ponselnya berdering sekali, lalu langsung terputus. Ia sengaja mematikan komunikasinya denganku. Awalnya, aku merasa lega yang aneh. 2 hari penuh tanpa ketegangan, tanpa kecurigaan. Aku bisa makan apapun yang kusuka, tidur kapanpun aku mau, dan tidak perlu berpura-pura santai di hadapan tatapan dinginnya. Aku menghabiskan malam pertama dengan memesan makanan junk food, menonton film-film lama, dan menikmati kesendirian yang pahit. Namun, kelegaan itu hanyalah ilusi yang cepat berlalu. Rumah itu terasa terlalu besar dan terlalu sunyi. Setiap sudut yang dulunya diisi oleh suaranya atau kehadirannya kini terasa hampa. Aku mulai melihat barang-barang pribadinya di kamar. Dress yang tergantung di lemari, sepasang sepatu hak tinggi yang teronggok di sudut. Benda-benda itu tidak bernyawa, tetapi mereka mengingatkanku pada ketidakhadirannya yang disengaja. Malam kedua datang, dan rasa sepi itu berubah menjadi rasa gelisah yang menusuk. Aku mulai membayangkan apa yang sedang ia lakukan di luar kota. Aku tahu persis teman macam apa yang menemaninya. Gambar-gambar mulai terbentuk di kepalaku, dan gambar itu terasa nyata. Tertawa bahagia, bukan denganku, tetapi dengan pria lain. Di kamar hotel, berbagi keintiman yang dulunya hanya milik kami. Imajinasi adalah siksaan terburuk. Itu jauh lebih buruk daripada bukti fisik apapun. Aku berjalan mondar-mondir di ruang tamu. Aku mengecek semua akun media sosialnya, mencari petunjuk kecil sebuah foto check-in, sebuah story yang terlewatkan. Tidak ada. Ia menghapus jejaknya dengan sangat bersih. Dan kesadaran akan kesengajaan itu semakin memicu amarahku. Pukul 22.00, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku harus menghubunginya. Aku harus mendengar suaranya. Meskipun itu hanya untuk mendengarnya berbohong sekali lagi. Aku harus membuktikan pada diriku sendiri bahwa ia masih hidup, meskipun aku berharap ia sedang menderita karena kebohongan yang ia buat. Aku meraih ponselku. Tanganku gemetar. Aku tahu ini adalah batas akhir. Jika ia tidak menjawab, aku akan mencari cara lain. Aku akan melakukan apapun untuk mengakhiri siksaan ini. Keheningan selama 2 hari telah mengosongkan hatiku dari rasa percaya. Dan kini yang tersisa hanyalah kecurigaan dan kemarahan yang membara, siap meledak begitu panggilan itu terhubung. Aku menekan tombol panggil, merasakan adrenalinku melonjak. Malam kedua itu benar-benar terasa seperti neraka yang dingin. Sejak aku menekan tombol panggil di akhir bab 3, aku hanya mendapat kekecewaan berulang. Panggilan pertama tidak aktif, seperti yang kuduga. Panggilan kedua setelah 5 menit, masih tidak aktif. Panggilan ketiga setengah jam kemudian, kini berdering. Jantungku melompat, penuh harap. Tapi kemudian, ia terputus setelah deringan kedua. Ditolak. Ia melihat namaku, dan ia menolaknya. Tindakan itu jauh lebih menyakitkan daripada ponsel yang mati. Itu adalah penolakan sadar. Itu adalah pernyataan, aku sibuk, dan aku tidak ingin bicara denganmu. Amarahku mendidih. Aku tidak lagi peduli apakah ia selingkuh atau tidak. Aku hanya ingin tahu mengapa ia memperlakukanku seperti ini. Aku adalah suaminya. Aku pantas mendapatkan penjelasan. Aku menghabiskan sisa malam itu dalam lingkaran panggilan dan penolakan yang kejam. Aku meneleponnya setiap 15 menit. Pukul 23.3 ditolak. Pukul 00.0 ditolak. Pukul 00.3 ponselnya kini berdering terus-menerus. Tetapi tidak diangkat, seolah dibiarkan tergeletak di suatu tempat. Aku membanting ponselku ke sofa. Rasa frustrasi itu begitu besar hingga aku ingin berteriak. Aku berjalan ke dapur, mengambil sekaleng bir dingin dari lemari es.
dan duduk di meja makan yang dingin. Aku mencoba mencari logika dalam situasi yang jelas-jelas tidak logis ini. Apakah ia benar-benar dalam masalah? Suara khawatir itu masih ada. Mungkin ia diculik, mungkin ia sakit, tapi segera suara itu tenggelam oleh suara kecurigaan. Tidak. Ia menolak teleponku. Ia sengaja mengabaikanku. Aku meraih ponselku lagi dan mulai mengetik pesan. Aku tidak lagi menulis dengan nada memohon atau mengkhawatirkan. Aku menulis dengan amarah yang pahit, dengan huruf kapital yang terasa seperti raungan di benakku. Rio, pesan teks, pukul 01,15. Angkat teleponku. Karina, kau sedang bermain api. Dan jika kau tidak mengangkat telepon ini sekarang, aku akan melakukan segala cara untuk menemukanmu dan pria bajingan itu. Jangan sampai aku yang menemukanmu. Pesan itu kukirimkan. Itu adalah pesan paling kasar yang pernah kukirim padanya selama pernikahan kami. Aku tahu aku sudah melewati batas, tetapi aku tidak peduli lagi. Aku ingin reaksinya. Aku ingin ia takut. Aku ingin ia menyadari bahwa permainannya sudah selesai. Aku menunggu. Waktu terasa melambat. 1 menit, 5 menit, tidak ada balasan. Aku menatap layar ponselku. Setiap detik yang berlalu adalah konfirmasi bahwa ia lebih memilih pria itu daripada aku. Pukul 01,45. Aku menekan tombol panggil lagi. Kali ini, deringnya terasa berbeda. Hanya satu deringan singkat, dan kemudian, klik, panggilan itu terhubung. Aku menahan napas. Aku siap mendengar suara Karina. Mungkin suara lelah yang akan meminta maaf dan berjanji akan menjelaskan semuanya. Aku membuka mulut untuk bicara. Tetapi, kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Di seberang sana, bukan suara merdu Karina yang menyambutku. Itu adalah suara berat, bariton, suara pria yang sama sekali asing bagiku. Jantungku seketika berhenti berdetak. Dunia di sekitarku terasa sunyi. Total, hanya menyisakan suara denyutan darah di telingaku dan suara asing itu yang kini siap berbicara. Tenggorokanku terasa tercekat, kering dan sakit. Aku memegang ponsel dengan erat, seolah itu adalah satu-satunya benda yang membuatku tetap terhubung dengan kenyataan yang mengerikan ini. Suara pria di seberang sana tidak terdengar gugup, terdengar santai, bahkan sedikit terganggu, seolah aku menginterupsi sesuatu yang sangat penting baginya. Ya, siapa ini? Suaranya dalam, dingin, dan memiliki nada kepemilikan yang langsung membuat naluriku menjerit. Aku tidak bisa menjawab. Otakku sibuk memproses kenyataan bahwa ini adalah pria yang bau kolonia kucurigai di jaket Karina. Ini adalah pria yang bersamanya selama 2 hari ini di luar kota, dimanapun luar kota itu berada. Halo, kenapa diam? Kau yang menelepon, kenapa tidak bicara? Desaknya. Aku mencoba membentuk kata Karina, tetapi hanya udara panas yang keluar. Darimu, aku ingin berteriak, bertanya siapa dia, di mana istriku, tetapi suara itu seolah-olah dicuri dariku. Lalu, pria itu tertawa kecil. Tawa yang tidak lucu sama sekali, tawa yang menusuk seperti jarum es. Tawa itu memiliki konotasi yang sangat jelas. Ia tahu siapa aku. Ia tahu, ia sedang berbicara dengan suami sah wanita yang sedang bersamanya. Oh tunggu, katanya. Suaranya kini sedikit lebih keras. Seolah ia ingin memastikan setiap kata mendarat dengan jelas di telingaku. Kau pasti, Rio, suaminya kan? Mendengar namaku disebut oleh bibir pria itu, dalam konteks itu, memicu ledakan kemarahan dan kesedihan yang tak terlukiskan. Akhirnya, aku bisa mengeluarkan kata. Siapa kau? Mana Karina? Berikan telepon itu. Padanya, pria itu mendengus. Oh, kau keras kepala ya? Sudahlah, jangan membuat dirimu semakin malu. Istrimu sedang tidur sekarang, dan ia tidak mau diganggu. Tidur? Aku mengulang kata itu ironis. Di mana kau meniduri istriku? Bajingan. Jeda sesaat. Jeda itu dipenuhi oleh suara latar samar yang kurasakan seperti musik lembut dan mungkin suara desahan kecil. Suara itu membuat seluruh tubuhku bergidik. Kemudian, pria itu mengucapkan kalimat yang merobek jiwaku, kalimat yang akan terpatri dalam ingatan dan mimpiku selamanya. Ia mengucapkannya dengan nada tenang, hampir bosan, seperti ia sedang memberitahuku fakta cuaca. Istrimu sedang tidur denganku, jangan ganggu kami. Dunia di sekitarku hancur berkeping-keping. Itu bukan lagi kecurigaan, bukan lagi imajinasi, bukan lagi aroma parfum asing. Itu adalah pengakuan. Sebuah deklarasi perang yang diucapkan dengan penuh penghinaan. Kata tidur itu, dalam konteks itu, terasa seperti palu godam yang menghantam dadaku. Aku terpaku, tidak bisa bergerak. Rasa sakitnya begitu tajam hingga aku tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Darah seolah ditarik dari kepalaku. Dan aku merasa pusing. Mulutku terbuka, aku ingin memaki, aku ingin mengancam, aku ingin menuntut alamat mereka, tetapi aku tidak bisa. Aku benar-benar speechless.
Dan sebelum aku sempat mengeluarkan satu patah kata pun sebagai balasan, bahkan sebelum aku bisa berteriak, ia melakukan hal yang paling kejam. Klik, panggilan itu dimatikan. Ponselku terlepas dari genggamanku, membentur lantai kayu dengan suara tumpul. Aku menatap langit-langit. Air mata yang selama ini kutahan kini mengalir deras. Tetapi bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membakar. Rasa dikhianati, dipermalukan, dan dihancurkan semuanya. Bercampur menjadi satu, menciptakan badai emosi yang membuatku tidak bisa bergerak dari tempatku berdiri. Kalimat itu terus bergema di telingaku. Istrimu sedang tidur denganku. Jangan ganggu kami. Aku tidak lagi tahu apa yang harus kulakukan, kecuali menemukan mereka. Lantai kayu terasa dingin di bawah telapak kakiku. Ponselku tergeletak di sana. Layarnya menghadap ke atas, menampilkan wallpaper foto pernikahan kami yang ironis, seolah mengejek semua yang baru saja terjadi. Aku berdiri mematung selama apa yang terasa seperti keabadian. Kalimat bariton itu diputar ulang tanpa henti di kepalaku. Setelah beberapa saat, syok itu surut, digantikan oleh gelombang kemarahan yang dingin dan terkontrol. Aku tidak berteriak, tidak menangis histeris. Aku hanya merasakan energi yang gelap dan fokus memenuhi tubuhku. Aku mengambil ponselku, jariku menyentuh layar yang retak itu. Aku perlu bertindak, bukan meratapi nasib. Aku pergi ke kamar tidur dan mengemas tas. Bukan tas untuk pergi, tetapi tas untuk melacak. Aku memasukkan dompet, kunci mobil, dan laptop kerjaku. Dalam keadaan normal, aku mungkin akan menelepon teman, mencari nasihat, atau bahkan pergi ke kantor polisi. Tetapi amarah yang kurasakan terlalu pribadi, terlalu memalukan untuk dibagi. Ini adalah urusanku, dan aku harus menyelesaikannya sendiri. Aku keluar dari rumah, mengunci pintu di belakangku. Kota terasa sunyi, meskipun jam baru menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku menyalakan mesin mobil dan mengemudi tanpa tujuan. Lampu jalanan yang berkelebat di kaca depan tidak lagi memiliki makna. Aku melihat kota yang bergerak, tetapi rasanya seolah aku telah keluar dari realitas. Aku mengemudi ke arah pinggiran kota, ke daerah yang tidak kukenal. Aku memutar rekaman panggilan terakhir itu di benakku, mencoba mengingat setiap detail suara pria itu. Nada santainya, tawa kesilnya. Aku membayangkan wajahnya, membayangkan bagaimana ia melihatku sebagai pecundang yang mudah dibodohi. Aku meminggirkan mobil di sebuah lahan parkir kosong. Aku menarik laptop dari tas dan menyambungkannya ke hotspot ponselku. Sebagai seorang manajer IT, aku memiliki keterampilan untuk melacak data. Meskipun aku tidak pernah membayangkan akan menggunakannya untuk tujuan ini, tujuanku adalah menemukan jejak digital. Aku mencoba melacak sinyal telepon Karina yang terakhir kali aktif, tetapi ia telah mematikannya. Aku kembali ke panggilan terakhir. Panggilan itu dilakukan dari nomor tak dikenal. Aku tahu operator telekomunikasi tidak akan memberikan informasi itu padaku, tetapi aku bisa mencoba mencari data publik terkait nomor tersebut. Aku memasukkan nomor itu ke berbagai mesin pencari, situs pencari nama, dan bahkan beberapa forum teknis gelap yang kuketahui. Aku mencari dengan cermat, memilah antara data palsu dan informasi yang valid. Setelah hampir 1 jam pencarian yang frustrasi, aku menemukan sesuatu. Nomor itu terdaftar dalam sebuah iklan sewa properti daring yang sudah lama dihapus, tetapi salinan data iklan itu masih tersimpan di cache Google. Itu adalah iklan untuk sebuah rumah sewa jangka pendek di sebuah kompleks kecil, kira-kira 1 jam perjalanan dari rumahku. Aku melihat alamat itu. Jantungku berdebar lagi. Kali ini bukan karena takut, tetapi karena rasa lapar akan pembalasan. Aku telah menemukan jejak mereka. Sekarang, aku tidak perlu lagi bertanya. Aku bisa menghadapi mereka secara langsung. Aku menutup laptop. Kemarahan telah membeku menjadi tekad yang dingin. Aku tahu di mana aku harus pergi. Aku menyalakan mesin mobil lagi, mengunci alamat itu di peta navigasiku. Aku akan mengemudi ke sana, dan aku akan menghadapi mereka. Entah apa yang akan kulakukan. Di sana berteriak, memohon, atau hanya menatap mereka. Yang jelas, keheningan dan kebohongan ini harus berakhir. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan dinginnya pagi yang menusuk tulang. Perjalanan kebenaran dan kehancuran baru saja dimulai. Perjalanan menuju alamat yang kutemukan terasa sangat panjang, meskipun jaraknya hanya sekitar 1 jam. Setiap kilometer yang kutempuh diisi dengan monolog internal yang tak ada habisnya. Aku membayangkan skenario konfrontasi. Haruskah aku mendobrak pintu? Haruskah aku menunggu mereka keluar? Setiap skenario berakhir dengan kehancuran, baik fisik maupun emosional. Aku sampai di kompleks perumahan sewa itu menjelang subuh. Kompleks itu sepi. Hanya ada beberapa lampu yang masih menyala di teras rumah. Lingkungannya tampak tenang, damai. Sama sekali tidak cocok dengan drama yang sedang terjadi di dalamnya. Aku memarkir mobil agak jauh, mematikannya, dan duduk dalam kegelapan.
Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang menggila. Aku melihat detail pada iklan sewa yang kulihat. Sebuah rumah minimalis satu lantai dengan warna abu-abu muda dan jendela besar. Aku melihat ke arah rumah sewa yang kucurigai dan ia cocok dengan deskripsi di cash iklan itu. Aku melihat ada mobil asing terparkir di depan rumah itu. Mobil jenis sedan hitam yang tampak mahal dan terawat. Aku yakin itu pasti mobil pria itu, mobil Adit. Mungkin namanya, aku belum tahu nama pria itu, tapi aku sudah membayangkan nama itu dan merasakannya seperti ludah pahit di lidahku. Aku duduk di mobil selama hampir 1 jam, menatap rumah itu, menunggu pergerakan. Matahari mulai terbit, menyebar cahaya oranye. Keemasan yang memperlihatkan pemandangan biasa di kompleks perumahan itu. Namun, di tengah kesunyian itu, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh. Rasa panas yang berlebihan. Aku keluar dari mobil, mencoba mengamati sekeliling. Bau asap yang tajam mulai menyengat hidungku. Aku melihat ke arah rumah sewa itu lagi. Awalnya, aku melihat asap tipis yang keluar dari celah jendela yang sedikit terbuka. Itu hanya terlihat seperti seseorang sedang memasak atau menyalakan sesuatu yang kecil. Tetapi dalam hitungan menit, asap itu berubah menjadi kolom tebal berwarna hitam kelabu. Aku sadar, itu bukan asap masakan. Itu adalah api. Kepalaku langsung dipenuhi kepanikan, bukan hanya karena api, tetapi karena Karina ada di dalam sana. Aku mulai berlari ke arah rumah itu, kakiku bergerak tanpa perintah dari otakku. Aku mendengar suara retakan kayu dan pecahan kaca yang semakin nyaring. Aku melihat beberapa tetangga sudah keluar, berteriak, panik, mencoba menelepon pemadam kebakaran. Ketika aku sampai di pagar rumah itu, lidah api sudah mulai menjilati atap dan merayap ke jendela. Panasnya tak tertahankan. Aku mendekat, mencoba mengintip dari balik kaca yang sudah menghitam. Aku tidak bisa melihat apa-apa, hanya kobaran api oranye dan merah yang menari-nari dengan ganas. "Karina," teriakku. Suaraku serak dan hilang di tengah hiruk-pikuk. "Karina, keluar!" Seseorang menarik lenganku, seorang tetangga yang panik. "Jangan, Pak! Sudah besar apinya!" Pemadam kebakaran sedang dalam perjalanan. Aku melawan, mencoba mencari jalan masuk, tetapi nyala api itu terlalu kuat, terlalu cepat. Seluruh rumah itu seolah ditelan oleh api dalam hitungan menit. Aku berdiri terpaku, menatap rumah itu hancur menjadi puing-puing yang membara. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Apakah aku harus merasa takut, marah, atau lega? Aku jauh di lubuk hatiku bahwa mereka masih di dalam, tidak ada yang keluar. Aku melihat mobil hitam itu masih terparkir rapi di depan. Mereka terjebak, atau mungkin sudah tak sadarkan diri sebelum api itu datang. Aku mundur beberapa langkah, menatap tragedi itu dengan mata kosong. Aku tidak lagi peduli pada perselingkuhan, pada penghinaan yang kudapat. Yang kulihat hanyalah akhir yang tragis, sebuah finale yang brutal dan mengerikan untuk sebuah drama yang menyakitkan. Ketika sirene pemadam kebakaran terdengar dari kejauhan, aku kembali ke mobilku. Aku harus pergi. Aku tidak bisa berada di sana ketika mereka menemukan mayatnya. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan, dan aku tidak ingin orang melihatku, suami yang dikhianati, berdiri di reruntuhan cinta yang kini menjadi debu. Aku pergi, meninggalkan asap hitam tebal yang membumbung tinggi, membawa kembali keheningan yang mematikan dan penantian akan berita buruk yang kini terasa tak terhindarkan. Aku mengemudi pulang dalam keadaan linglung. Pikiranku kosong, seolah semua emosi telah terkuras habis oleh pemandangan api yang membakar rumah itu. Aku berhasil mencapai rumah sebelum matahari benar-benar naik dan sebelum polisi atau media mulai meliput kejadian itu. Ketika aku masuk ke rumah, aku melihat ponsel yang layarnya retak tergeletak di meja, tempat aku meninggalkannya semalam. Panggilan yang menghancurkanku, percakapan terakhir yang merobek segala harapanku. Rasanya seperti baru terjadi 5 menit yang lalu. Aku duduk di sofa, membiarkan kelelahan dan rasa syok menguasai tubuhku. Aku tidak berani menyalakan televisi atau radio. Aku hanya duduk dalam keheningan yang sama. Tetapi kali ini, keheningan itu berbeda. Ini adalah keheningan yang diikuti oleh sebuah kepastian yang mengerikan. Siang hari, aku tidak bisa menahan diri lagi. Rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk mengonfirmasi kebenaran itu terlalu kuat. Aku menyalakan televisi, memutar saluran berita lokal. Sebuah berita flash muncul di layar. Judulnya terpampang besar. Kebakaran hebat di rumah sewa pinggir kota, 2 korban dipastikan tewas. Aku mencondongkan tubuh ke depan, terpaku pada layar. Reporter itu berdiri di depan reruntuhan rumah yang kini menjadi arang. Api sudah padam, tetapi asap masih mengepul.
Reporter itu menjelaskan bahwa api diyakini berasal dari korsleting listrik di kamar tidur, dan api menyebar begitu cepat sehingga dua penghuni di dalamnya tidak memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Ia melanjutkan dengan nada formal, dua korban yang ditemukan dalam keadaan hangus telah dibawa ke rumah sakit setempat. Identitas mereka masih dalam proses konfirmasi, tetapi menurut sumber kami, korban terdiri dari seorang wanita yang diduga merupakan penyewa sementara dan seorang pria. Aku merasakan dingin yang menusuk. Dua korban, wanita dan pria. Aku tahu itu Karina dan pria selingkuhannya. Takdir telah mengintervensi dengan cara yang paling brutal dan tak terduga. Aku mematikan televisi. Tiba-tiba, perutku mual. Bukan karena jijik, tetapi karena realisasi yang dingin. Aku tidak perlu lagi mencari. Aku tidak perlu lagi bertengkar. Aku tidak perlu lagi khawatir tentang kecurangan. Semua sudah berakhir. Tidak lama setelah itu, ponselku berdering. Nomor asing, aku ragu-ragu. Takut itu adalah polisi. Tapi aku mengangkatnya. Halo, selamat siang. Apakah ini Bapak Rio, suami dari Ibu Karina? Suara seorang petugas polisi, serius dan formal. Ya, benar. Ada apa, Pak? Suaraku terdengar tenang, terlalu tenang. Kami dari Kepolisian Sektor X. Kami ingin menginformasikan dan meminta kehadiran Bapak. Telah terjadi kecelakaan kebakaran di kawasan Sewa Z. Kami menemukan dua korban. Berdasarkan dokumen identitas yang tersisa, kami meyakini salah satu korban adalah istri Bapak. Kami mohon Bapak datang ke rumah sakit umum untuk proses identifikasi lebih lanjut. Aku memejamkan mata. Jadi, ini dia konfirmasi resmi, bukan dari berita, tetapi dari kepolisian. Baik, Pak. Saya akan segera ke sana. Aku menutup telepon. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya berdiri di tengah ruangan, merasakan dua perasaan yang saling bertentangan berputar di dalam diriku. Ada rasa sedih yang mendalam, kesedihan atas akhir yang tragis dari wanita yang pernah kucintai, dan kesedihan atas kegagalan pernikahanku. Tetapi, pada saat yang sama, ada juga rasa puas yang mengerikan. Sebuah perasaan bahwa takdir telah memberikan balasan paling kejam dan paling definitif untuk pengkhianatan yang kulakukan. Balasan yang tak perlu aku kotori dengan tanganku sendiri. Aku harus pergi, menghadapinya, dan mengakhiri bab ini untuk selamanya. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti berjalan di atas awan. Tubuhku hadir tetapi jiwaku melayang di tempat lain. Aku bertemu dengan seorang penyidik di lobi yang membawaku ke sebuah ruangan kecil, dingin dan sunyi. Petugas itu menjelaskan prosedur dengan bahasa yang lembut tetapi formal. Ia berbicara tentang kebakaran, tentang suhu ekstrem, dan tentang kesulitan identifikasi. Kami hanya perlu konfirmasi dari Bapak. Ada beberapa barang pribadi yang kami temukan, serta ciri-ciri yang tersisa, kata penyidik itu. Raut wajahnya menunjukkan rasa kasihan yang sangat kubenci. Mereka membawaku ke bagian kamar mayat, ke lorong sunyi yang diselimuti bau formalin dan keheningan yang pekat. Aku diberitahu bahwa aku akan melihat barang-barang, bukan jenazah. Untuk identifikasi awal, di atas meja stainless steel, aku melihat 3 benda yang tertata rapi. Sebuah tas tangan kecil terbakar sebagian dan kaku. Sebuah kunci mobil yang meleleh sebagian, tetapi bentuknya masih dikenali. Dan kemudian, sebuah cincin pernikahan kami yang kini menghitam, tetapi masih melingkar di sepotong kecil tulang jari. Melihat cincin itu, cincin yang kubelikan dengan janji setia, tergeletak di sana, hitam dan dingin, akhirnya memecahkan ketenangan semuku. Itu adalah bukti yang paling jelas. Itu adalah akhir dari pernikahan kami. Air mataku menetes, tetapi hanya sedikit. Air mata yang terasa seperti air mata duka untuk sebuah benda yang berharga, bukan untuk orangnya. Apakah ini cincin yang Bapak berikan kepada istri Bapak? Tanya penyidik itu perlahan. Aku mengangguk, tidak mampu berbicara. Baiklah, berarti kami bisa memastikan identitas korban wanita adalah Ibu Karina. Kami juga menemukan dokumen identitas. Pria di sana yang terbakar tetapi masih bisa dibaca. Namanya Adit. Adit, akhirnya aku tahu nama pria yang menghancurkan pernikahanku. Nama yang kini mati bersamanya dalam api yang sama. Aku menanyakan rincian Adit. Ia adalah seorang pengusaha dari kota sebelah. Penyidik itu dengan bijak tidak menanyakan hubunganku dengan Adit. Ia hanya fokus pada fakta. Kami percaya ini adalah kecelakaan, Tuan Rio. Sebuah tragedi yang mengerikan. Tragedi? Aku bertanya-tanya. Tentu, itu adalah tragedi. Tetapi bagi siapa? Bagi mereka yang tewas? Atau bagi diriku yang harus hidup dengan pengetahuan ini? Aku menghabiskan waktu beberapa jam di kantor polisi, memberikan keterangan,
Aku menceritakan tentang perselisihan kecil kami, tentang kepergiannya yang mendadak, dan alasan kumpul teman-teman. Aku tidak menyebutkan panggilan telepon yang menghancurkan itu. Aku tidak menyebutkan kata-kata istrimu sedang tidur denganku. Aku tidak ingin membagikan rasa malu itu. Dan aku tidak ingin mereka mempertanyakan mengapa aku tahu persis lokasi kejadian. Aku hanya mengatakan bahwa aku baru mengetahui keberadaannya melalui pesan teks terakhir yang ia kirim. Ketika aku selesai, penyidik itu menggenggam tanganku dan mengucapkan bela sungkawa. Aku berjalan keluar dari kantor polisi, secara resmi menjadi seorang duda. Di luar, udara sore terasa hangat, tetapi aku merasa dingin sampai ke tulang. Aku telah mengonfirmasi akhir dari Karina dan selingkuhannya. Mereka pergi. Harga yang mahal, harga yang tidak pernah kuduga akan kulihat. Saat aku kembali ke mobilku, aku berhenti di depan toko bunga. Aku membeli seikat mawar putih, bukan untuk diletakkan di peti matinya, karena tidak ada lagi yang tersisa, tetapi untuk diriku sendiri. Bunga itu kubawa pulang ke rumah, diletakkan di meja ruang tamu, sebagai tanda bahwa babak hidupku yang menyakitkan ini telah berakhir. Aku tidak tahu apakah aku harus bersedih atau merayakan, tetapi yang pasti, aku merasa bebas. Bebas dengan cara yang paling mengerikan. Aku kembali ke rumah yang kini terasa seperti monumen keheningan. Karina telah tiada. Adit telah tiada. Tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi panggilan telepon yang ditolak, dan tidak ada lagi aroma parfum asing. Rumah itu bersih dari kebohongan, tetapi juga bersih dari kehidupan. Aku menghabiskan minggu berikutnya dalam kabut. Aku mengurus semua administrasi, pemakaman, dan bertemu dengan keluarga Karina. Aku bertindak sebagai suami yang berduka, yang kehilangan istrinya secara mendadak. Aku menerima belasungkawa dengan senyum kaku, mendengarkan pujian tentang betapa baiknya Karina. Ironisnya, mereka semua tidak tahu wanita yang mereka puji tewas diranjang pria lain. Satu-satunya hal yang berhasil menarikku dari kesedihan yang palsu adalah refleksi yang dalam. Aku duduk di sofa, tempat aku menunggu teleponnya di malam terkutuk itu. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya kurasakan? Apakah aku sedih? Tentu. Aku kehilangan seseorang yang pernah sangat kucintai. Aku meratapi janji-janji yang hancur, pernikahan yang gagal. Rasa sakit pengkhianatan itu masih ada, tetapi rasa sakit itu kini dicampur dengan rasa ngeri yang tak terlukiskan atas akhir hidupnya. Apakah aku senang? Anehnya, ya, ada sedikit kepuasan yang dingin. Kalimat istrimu sedang tidur denganku adalah paku terakhir di peti matiku. Pria itu telah menghancurkanku dengan kata-katanya. Dan kini, ia dan Karina telah dihukum oleh takdir dengan cara yang tak seorang pun bisa menuntutnya. Mereka berdua telah hilang, dan drama itu selesai. Aku tidak perlu menjalani perceraian yang berlarut-larut. Aku tidak perlu menghadapi penghinaan publik. Api itu telah menghapus semua bukti, semua rasa malu, dan semua tuntutan di masa depan. Aku merasa seolah-olah alam semesta telah bertindak sebagai hakim dan juri atas nama diriku pada malam terakhir minggu itu. Aku berdiri di depan jendela, menatap kehampaan jalanan. Aku memikirkan kembali setiap detail. Perubahan sikapnya, ponsel yang mati, ultimatumnya, tawa pria itu, dan akhirnya api itu. Itu semua adalah rantai peristiwa yang mengarah pada kesimpulan yang brutal dan definitif. Aku meraih cincin pernikahan kami, yang kini telah dicuci dan ditaruh di laci. Cincin yang menghitam itu terasa dingin di tanganku. Aku membiarkannya sebentar, merenungkan ikatan yang pernah ada. Kemudian, aku menutup laci itu. Aku menyadari bahwa meskipun aku tidak pernah ingin ia mati, aku juga tidak pernah ingin ia kembali. Kematian mereka meskipun mengerikan, telah membersihkan. Jalanku dari racun, aku berjalan ke kamar tidur. Kamar yang kini terasa kosong dan hanya milikku. Aku berbaring di tempat tidur yang sama, tempat ia terakhir tidur di sampingku. Kini, tidak ada lagi punggung yang memunggungi diriku. Tidak ada lagi kecurigaan yang menyiksa. Aku menutup mata dan berbisik ke dalam keheningan rumah. Itulah balasan untuk orang selingkuh. Itu adalah kalimat terakhir yang kuucapkan tentang Karina dan Adit. Itu adalah kesimpulan dari babak hidup yang paling gelap. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi aku tahu satu hal. Aku selamat, dibiarkan hidup, berdiri di atas abu dan reruntuhan, siap untuk memulai kembali dengan ketenangan yang mematikan, tetapi abadi.